teman-teman, sebat nih. Nah, nih sebat nih. Sebat sebenarnya menarik ya. HMSP kalau kemarin teman-teman masuk tuh ya, yang dari intensive class batch 2 tuh, lumayan tuh ya, udah cuan ya. HMSP. Ah, cakep banget ya. Hampir kena nih. Jadi ini sebenarnya materi di ini ya, intensive class batch 2 ya. Jadi nanti tinggal ditunggu kalau teman-teman pengen beli recording saya ya, kita udah rapihin sama Mas Jem. Jadi ini kenapa yang tak bilang powerful itu ya gitu. Ngapain capek-capek grafik gitu ya. Padahal ada teorinya gitu. Nggak apa-apa lah. Beda investor, beda cara ini ya, beda cara analisa gitu ya. Nggak jadi masalah. HMSP. Nah, HMSP, kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya yang menarik tuh kita intensif class tuh tanggal berapa ya? Kemarin tuh tanggal 1 ya, tanggal 1. Berarti tanggal terakhir tuh kalau dilihat 30 ya, data 30 tuh di sini masih akum semua nih. Kemudian ternyata tanggal 4 dan tanggal 5 mulai terjadi yang namanya buangan ya, net outflow daripada asing. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Sebenarnya based on technical gitu ya. Studi kasusnya langsung cuan ya. Udah TP ya MSP. Mantep. Kurang lebih begitu ya. Jadi yang kemarin Mas yang menjelaskan adalah di sini ya, ini candle ini nih tanggal 30 nih ya. Jadi kita melihatnya adalah yang namanya probability gitu ya. Probability dalam artian, nah di sini teman-teman mau meresikokan berapa nih? Sampai 775 untuk stop loss dan sampai 750. Untuk apa? Untuk ngambil possibility sampai ke 940 gitu ya. Ternyata dengan analisa apa? Oh, analisanya kita bilangnya si MA100 sebagai dynamic support and resistance. Untuk case ini di sini supportnya ya sangat kuat dan posisinya naik nih. Terus apa? Terus kita lihat bahwa MA5 MA10-nya gimana nih? MA5 sama MA10-nya juga sama nih, positif nih. Ketika di tanggal 30 kan. Nah, jadinya apa? Oh, ada potensi untuk naik gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya naik karena kita juga melihat adanya apa? Adanya akumulasi daripada asing tanggal 26 sampai tanggal 30. Lumayan lah ya buat day trade ya. Gitu, di tengah market jelek masih bisa juga dapat potensi. Nah, kalau misalnya kita cek sekarang ya, gimana untuk HMSP sekarang, ternyata dari seminggu terakhir gitu ya, basisnya ZP, BK, Mamang Guyur, sama PD, ya masih akum. Khususnya kita perhatikan ZP, BK, dan MG. Nah, buang barang siapa? YP, XL, dan... Nah, YPXL ya, YPXL. Tandanya apa? Wah, kita bisa ngeliat nih, oh ternyata si asing ini udah, asing retailer udah mulai pada buang barang nih seminggu terakhir gitu kan. Jadi harusnya sih secara itu oke ya. Tandanya apa? Tandanya si retail ini nggak lagi ngikut gitu kan. Nah, terus ZP, UBK sama ZP, UBK ternyata kalau dari tanggal 28 sampai tanggal 6 ini masih akum juga. Oh, buangan barang YP, XL sama XC. Jadi lengkap nih. Oh, ternyata ada potensi untuk naik. Kayaknya masih ada. Tapi perlu diperhatikan, yang namanya stochastic slow udah dipucuk ya, udah overbought. Jadi untuk potensi si bro ini mengalami sedikit konsolidasi atau koreksi sehat dulu itu masih berpotensi. Gitu. Tapi kalaupun ya ketika di 88 ini 885 ini sudah apa namanya? udah apa ya namanya? Oh, udah selesai koreksinya, itu udah sebagai koreksi yang relatif sehat gitu ya, udah selesai dibawa turun ke bawah. Ini masih ada nih potensi untuk sampai 940. Kenapa 940 gitu ya? Ya karena 940 adalah harga atau batas teratas atau batas atas atau kita bilangnya resisten di harga 940 nih sini. Gitu. Kalau ini breakout gimana? Nah, itu nanti kita update gitu ya. Ternyata nggak sengaja nih dari day trade ternyata dapat momentum buat swing trade. Gitu. Bahas Pak PP ntar ya. Kabar. Gitu. Jadi kurang lebih gitu HMSP ya. Nah, katalisnya apa? Ternyata setelah dilihat katalis HMSP itu ada potensi untuk industri sebat itu untuk menaikkan kembali harga produk mereka. Kenapa? Karena mereka udah tahu yang namanya cukai ya, cukai rokok atau cukai sebat itu berpotensi tidak ada kenaikan harga. Jadi mereka udah ngerasa, oh ini kayaknya bisa nih kalau kita naikin, kayaknya konsumer kita masih bisa bersaing. Ataupun misalnya ada pemberantasan untuk sebat ilegal gitu kan. Jadi apa? Jadi industri kayaknya ya masyarakat mungkin bisa aja malah makin udahlah kita beli yang
bener-bener aja. Atau kalau misalnya ternyata yang kemarin ilegal itu wajib dikenakan tarif ya, dikenakan cukai, nah itu juga sebenarnya orang mungkin akan lebih baik ya udahlah beda beberapa ribu yang shifting lagi tuh bisa aja. Tapi ya kalau misalnya memang secara daya belinya nggak sanggup ya, lebih sanggup ke yang agak di bawah gitu ya, tiering bawah, ya tetap ada marketnya lah. Tapi at least kayak saham, apa namanya, emiten-emiten sebat besar yang kayak gini ya, harusnya adalah sedikit growth-nya gitu ya, gitu. Gitu ya, asing mulai akum, betul. Next, GGRM ya. Nah nih, sobat-sobat sebat nih. Nah, GGRM juga sama ya, kira naik lagi dari 23 Desember. Ini, nah kalau di sini untuk si hapus ya, untuk si GGRM, ya kalau dibilang EMA 100 naik gak? Naik, itu ya, betul. Terus dilihat lagi, oke, beberapa area support penting nih, ada di berapa nih? 12.750, terus kalau teman-teman lihat lagi di sini nih, batasan 14.700. Tandanya apa? Kalau nanti 14.700 ini di break ke bawah ya, breakdown, katanya nggak kuat nih buat naik. Gitu. Kalau dari sini kan kelihatan oke, masih naik nih, gitu kan. Nah, terus untuk sementara waktu ya sebisa mungkin ya yang namanya GGRM di hari Senin itu harus di atas, tetap di atas 16.500. Itu ya idealnya. Ini berapa nih tak bikin nih? No, 16.400 ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya dia harus bisa lagi nih, naik lagi. Gitu. Kalau memang bener dia memang mau uptrend. Nah, memang di sini ada area resisten yang kuat nih. Di area 17.800. Kalau misalnya posisi seperti ini ya agak kecele dikit tapi kemudian beberapa hari balik lagi ke 16.400 dan bisa achieve 17.800 ya masih uptrend ya untuk si GGRM. Nah, jadi kita lihat apanya nih untuk gudang garam gitu kan. Nah, gudang garam kita lihat flow-nya lagi. Ternyata ya tanggal 6 agak sepi nih. Gitu ya. Tapi akumulasi masih lumayan gede lah ya dari tanggal 27 sampai tanggal 3 Desember. Cek dulu untuk GGRM. Dari 28 ya, dari crash kemarin ya, RX, AK, BQ sama KZ. Tapi kayaknya yang gede-gede aja nih, kayak RX masuk gitu kan. YP, XL, XC buang. Tandanya kering nih, nggak ada retail. Ya, dari seminggunya, RX sama aku masih ada. Buang barangnya YP, XC, sama XL. Jadi kalau dilihat di sini, ini juga ada gap sedikit. Ini achievable lah, 17.800. Gitu ya, target terdekat. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Next, WIM ya. Typo. WIM. WIM itu yang tembakau ya kalau nggak salah ya. Nggak deh, sebat juga ya. Nah, untuk yang namanya WIM, teman-teman, nggak apa-apa dah, tak remove. Tak remove gambarnya, kita coba gambar ulang ya. Jadi kalau posisi sekarang teman-teman ngeliat di sini masih uptrend. Simpelnya pakai MA 100. Oh iya nih, rata-rata 100 hari bursa ke belakang itu ternyata kita masih ngeliat, oh ini masih ada di harga atas rata-rata gitu ya, tandanya masih cenderung bullish gitu ya, atau masih uptrend. Nah, kita ambil beberapa area penting ya, area support penting di sini. Yang pertama ada di 1130 ya, pertama. Terus yang kedua ya bisa diambil di 1500. Tujuannya apa nih? Tujuannya biar teman-teman lihat kalau batas-batas harga itu tetap dilewati naik, berarti tandanya harga itu masih kuat, cenderung kuat untuk naik. Nah, di sini teman-teman juga lihat, nah ini juga dia break dari struktur harga di 1880 ya, 1800. Nah, next target daripada WIM karena dia sudah berhasil ngapain? Karena sudah berhasil melewati 1800 ini ya. Nah, di sini kita, nah karena dia sudah selesai ya break dari 1800, previous resistennya sudah menjadi area support gitu ya, sudah ditembus. Di sini next target daripada si WIM itu ada di 2110 nih, masih bisa lanjut ini ya. Tapi dengan catatan nanti asingnya pada beli gitu ya, asingnya pada beli atau nggak banyak retail lah masuk di saham ini, gitu ya. Kurang lebih begitu sih tolak ukurnya ya. Iyalah, ini masih bisa. Tapi perlu diperhatikan teman-teman ya, seandainya dia breakdown dari 1880 ya, maka ada potensi terjadi invalidasi nih daripada kenaikan si WIM mungkin beberapa minggu kali ya. Gitu dulu. Terus kalau misalnya dicek WIM ya, WIM. Nah, ini udah mulai buang nih dari tanggal 4 sampai 6. Nah, kita cek.
WIM dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Nah, XL paling gede nih. XL ada DX masuk, buang barangnya. SQ, EP, CD, BK ya, CP, CD, BK. Oke lah. Ya kalau udah ada XL kayak gini top ya. Inilah ya, wanti-wanti lah ya. RF, YU, XL. Nah, XL udah mulai masuk nih ya. WIM ya. Perhatikan EP, CP, SQ-nya buang barang tanpa ada akum. Sini ya. Jadi bisa jadi nih dia makin naik tapi makin banyak retail gitu ya. Jadi kalau misalnya makin banyak retail yang masuk ya hati-hati nih gitu, karena dia udah posisinya udah naik. Sementara kalau dari benar-benar pure technical apakah si bro ini bisa naik, ya ini tentunya masih bisa gitu. Oke, next kita bahas untuk ITIC ya, terakhir. Lalu ntar kita long list lagi. Nah, ini salah saham. Nah, untuk ITIC teman-teman, ini juga sama ya. Ya, begitulah ya, saham-saham. Ini kayaknya yang tobacco ini berarti dia cuma bahan mentahnya doang ya kayaknya ya. Emang tembakaunya doang ya, 294. 294 masih turun. Lihat teman-teman, lihat reject dari MA100 gitu kan nih. Sini pas banget. Sini lah ya, tak bikin ya. Ini reject di 358. Jadi apakah sebenarnya masih bisa turun? Ya ini masih bisa nih. Selama support nggak di bawah 294, ini sebenarnya masih ada nih ke 358 ya. Karena ini cukup kuat lah ya di sini. Ya konsolidasi dikit, dibawa naik, reject. Kalau dia bisa nanti kelihatan naik, di sini sebenarnya udah kelihatan nih, oh bottoming di 294. Gitu. Palingan next konfirmasinya daripada pergerakan harga ini apa? Ya udah, coba bisa tambahan MA5, MA10. Oh ini udah closing nih MA5, MA10. Next konfirmasinya apa? Next konfirmasinya kita lihat dari flow nih, ITIC. Nah, ITIC karena sepi ya, kayaknya nggak terlalu bisa nih kita pakai foreign flow gitu ya, nggak cocok sahamnya. Tinggal dilihat ITIC masuk siapa, EP, BK. EP ini siapa? MNC, MNC ya. EP, BK, KK masuk, buang barangnya siapa? YB, YP, XL. YP, XL, kayaknya harusnya XC ada nggak? Nggak ada. Coba lihat seminggu terakhir. Nah, seminggu terakhir ngapain? XC-nya masuk, ada YP. Ya, pantau-pantau lah jadinya ya. XL-nya buang. Ya, mungkin ada lah potensi untuk sentuh-sentuh 358. Tapi ya balik lagi, story-nya harus jelas nih. Kebijakan pemerintah gimana terkait persoalan masalah tobacco dan juga ini ya, apa namanya, kebijakan cukainya gimana. Gitu. Selama good news buat mereka, harusnya sih ini lumayan bisa dapat cuan ya di sini ya, gitu. Tapi 358 dulu lah dia tembus nih, baru kita enak lihatnya, gitu ya. Oke, kurang lebih gitu teman-teman untuk saham sebat. Menarik, gitu ya.